Ibu-ibu, agar anak tumbuh menjadi anak yang tinggi, sehat, dan cerdas, itu harus dimulai dari dalam kandungan ya Ibu-ibu. Nah, sekarang kita akan menonton film tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Duh, kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa, Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakal tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kerdil ini ya? Ya pasti dong, Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Nih coba lihat ya, lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat ayah deh. Ibu kan tahu, ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu, wanita yang cantik. Jadi, anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih, kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh ya. Masa sih, Bu? Iya ya. Oh iya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Hah? Ayah nggak ngerti? Bukannya nggak ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak? Maksudnya ayah, bu bidan, atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, anterin antar. Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pintar. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ih, ledek aja ya. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan, dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya, Bu? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan, akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, juga pendek. Jadi, anak saya walaupun masih di dalam perut ini, perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memerhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusui dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan berikan MPASI. Jadi selain gizi, apalagi ya Bu yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria dengan kelambu insektisida. Cegah sakit dengan imunisasi. Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan, pakai sabun, dan dengan air mengalir. Lalu bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Rajin ke posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak tidak baik, tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia.
Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga demi masa depan. Ya sudah, terima kasih ya Ibu atas informasinya. Saya pulang dulu. Iya, Terima kasih ya, Bu. sama-sama. Nah, ibu-ibu, setelah menonton film tadi, nah, hal apa saja yang ibu ingat dari film tadi? Bayi akan lahir dengan berat badan yang rendah. Jadi ibu-ibu ya, keluarga yang tidak memperhatikan kecukupan gizinya pada saat ibu hamil itu berpotensi melahirkan anak dengan berat badan yang lebih rendah. Nah, kemudian ketika anak sudah lahir, ibu-ibu, nah, bayi itu akan mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Nah, anak ini juga berpotensi menjadi anak yang stunting atau tinggi badan tidak sesuai dengan umurnya ya ibu-ibu. Nah, selain itu, anak juga akan berkurang kecerdasannya. Nah, ketika anak sudah remaja atau mulai bersekolah, anak juga akan mengalami kesulitan belajar. Nah, prestasi di sekolah anak itu menjadi rendah. Nah, tidak hanya itu ya ibu-ibu, dampak dari kekurangan gizi tadi, ini berdampak sampai anak dewasa, bahkan sampai anak berkeluarga. Nah, ketika anak mulai dewasa, biasanya itu anak mengalami gangguan kesehatan, kemudian pendidikannya rendah dan terbatasnya pilihan kerja. Nah, sehingga penghasilan dari anak ini tadi itu juga menjadi lebih rendah ya Ibu Liza. Nah, kemudian ketika anak sudah berkeluarga, anak ini juga tidak mampu memenuhi kebutuhan makannya, makanan yang bergizi dan layanan kesehatan bagi keluarganya. Nah, jadi itu ya ibu-ibu, dampak kekurangan gizi bagi ibu hamil tadi tidak hanya berdampak pada anak ketika anak baru dilahirkan. Nah, jadi mulai sekarang ibu-ibu harus memperhatikan gizi seimbang bagi ibu hamil ya ibu-ibu. Karena apa? Gizi anak itu dimulai dari anak kita berada di dalam kandungan. Ya benar dah. Terima kasih kepada Ibu Liza tadi yang sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi itu ya ibu-ibu, pentingnya 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting bagi ibu hamil. Nah, jadi pesan utama dalam film yang telah kita tonton tadi itu pentingnya gizi atau makanan saat selama 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ibu-ibu, sekarang kita akan bahas tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan ya ibu-ibu. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu adalah masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Nah, masa ini adalah masa yang paling penting ya ibu-ibu bagi kehidupan anak, karena akan mempengaruhi masa depan anak di kemudian hari. Nah, tadi kan sudah kita bahas ya ibu-ibu, dampak dari kekurangan gizi tadi apabila ibu-ibu tidak mencukupi kebutuhan gizi selama ibu hamil. Nah, dampaknya tadi kan sudah kita bahas, itu tidak hanya ketika anak ini setelah anak dilahirkan, pada saat bayi sampai dewasa, bahkan sampai anak berkeluarga ya ibu-ibu. Nah, jadi masa 1000 hari pertama kehidupan itu adalah masa dalam kandungan selama 9 bulan. Nah, kemudian ketika melahirkan dan masa nifas, nah terus sampai bayi berusia 6 sampai 12 bulan, kemudian ketika bayi menjadi anak-anak itu usia 12 sampai 24 bulan atau 2 tahun ya ibu-ibu. Ada beberapa contoh pertumbuhan anak sesuai umurnya ya ibu-ibu. Nah, ini yang gambar yang pertama itu adalah contoh anak yang normal. Nah, anak yang normal ini tingginya itu sesuai dengan umurnya ya ibu-ibu, kemudian berat badannya juga sama sesuai dengan umurnya. Nah, ini ada yang gambar yang kedua, itu anak wasting atau kurus. Nah, ini tingginya sesuai dengan umurnya ibu-ibu, sama ya seperti yang anak normal, atau tetapi dia lebih kurus. Nah, kemudian yang gambar yang ketiga itu anak stunting atau tinggi tidak sesuai dengan umurnya. Nah, ini yang kita bahas tadi, jangan sampai anak kita menjadi anak yang stunting ya ibu-ibu. Nah, caranya tadi apa? Dengan cara
berikan gizi yang cukup bagi ibu hamil ya ibu-ibu. Nah kemudian itu ada yang gambar yang keempat, itu anak kurang gizi atau berat tidak sesuai dengan umurnya. Nah jadi itu ya ibu-ibu, ada beberapa contoh pertumbuhan anak sesuai dengan umurnya. Nah ibu-ibu, selanjutnya dalam pembahasan topik kesehatan dan gizi, ibu-ibu itu harus membaca buku pintar ya ibu-ibu tentang kesehatan dan gizi. Nah, jadi ibu-ibu setiap pertemuan itu harus membawa buku pintarnya untuk mendiskusikan masalah ibu hamil dan juga bayi selama dalam kandungan.